could attest that I feel so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan bercerita tentang TikTok Gunung Ungaran lintas dari Ampel Gading, naiknya turunnya ke Perantunan. Ini kurang lebih seperti ini gambar 3 dimensinya. Tadi dari Ampel Gading kita menyusuri ladang warga, kemudian di depan itu ada sabana. Sebelah kanan ini juga ada puncak, bisa didaki sampai puncak, ada jalurnya, cuman lupa namanya puncak apa itu. Mas Ramu pernah mendaki ke puncaknya. Ini jalannya itu sebenarnya makadam dengan lebar satu mobil gitu. Soalnya sejarahnya dulu itu ini Ampel Gading itu kata penjaganya itu dulu bekas villa dari Pak Harto, presiden. Jadi dulu tuh keluarganya Pak Harto tuh kalau liburan ke sini tidurnya di villa itu, kemudian berburu di sini di Sabana ini katanya dulu banyak kijangnya. Tapi ya wallahu a'lam itu benar atau tidak. Kemudian setelah peristiwa kembali ke ini ya, ke video 3 dimensi ini, 3D ini. Setelah kita masuk ke Sabana ini, nanti kita akan ketemu di depan itu sebenarnya ada perempatan. Nah, di sini ada perempatan. Kalau ke kanan itu bisa ke puncak yang gunung itu kelihatannya. Nah, kalau lurus, nah ini tuh di sini ini perempatan. Nah, lurus lewati jalur ini terus nyebrang ke sini, ke Punggungan ini, itu nanti nyampainya ke pos 3 Perantunan. Cuman terakhir Mas Ramu turun dari Perantunan itu ditutup ini gangnya itu, mungkin biar nggak banyak pendaki ilegal masuk dari situ. Oleh pihak pengelola Perantunan ditutup jalannya. Jadi dari perempatan ini Mas Ramu ke kiri atau naik masuk ke hutan itu. Untuk video atau capture cerita ini kemungkinan cuman dari Ampel Gading sampai Bondolan, kemudian dari Perantunan ke Ampel Gading. Soalnya kalau untuk video Perantunan sudah ada, bisa dilihat di playlist Gunung Ungaran. Nah, di sini Mas Ramu mulai masuk hutan. Di sini hutannya agak lebat ini. Jadi kemungkinan nanti part kali ini atau cerita kali ini cuman sampai di tengah hutan ini, ya sampai di puncak Bondolan. Nah, kemungkinan sampai di sini kita lanjutkan ke video versi manusianya. Di sini nggak ada pos-posnya ya, yang jalur Ampel Gading ini. Kita mendaki bertiga ini, Mas Ramu ditemani oleh Bang Saipul dan Bang Mahmud. Kita mulai dari wisata Ampel Gading ini. Lantai-lantai ini bekas bangunan villa ini. Nah, ini lantai kamar mandi yang biru-biru ini.
Itu ada tulisan I am Homeland, Ampel Gading Homeland. Itu ada gazebo, kita ke sana saja. Taman-tamannya ini mungkin, jadi bangunan ini dulu dihancurkan ketika masa reformasi 98, katanya sih begitu. Jadi setelah 98 itu warga di bawah itu ngamuk terus menghancurkan villa ini, barang-barangnya dijarah itu, tinggal lantainya saja. Dan baru akhir-akhir tahun ini tempat ini dikelola untuk dijadikan tempat wisata dengan pemandangan pemandangan. Jadi kalau di belakang Mas Ramu itu bisa melihat Gunung Merbabu dan Rawapening. Mungkin bisa dilihat di capture di part 1 video drone Ampel Gading. Ini sudah mulai mau meninggalkan komplek wisata Ampel Gading. Ini di sebelah kanan ini kebun warga. Ini kita udah naik jalan Cor nih. Sebelah kanan tuh ada lapangan, kelihatannya tempat parkir baru. Langsung kita tepatkan saja, nanti kalau ada POV Mas Ramu komentari ya. Ini masih di kebun warga, kita melewati jalan makadam ini. Jalannya ini agak lebar, ini bisa dilewati mobil jeep ya. Jadi sejarahnya kalau versi petugas ini dulu itu sering dilewati mobil jeepnya atau untuk berburu. Jadi jalan makadam ini dibuat sampai batas hutan yang kalau dilihat dari tadi di peta 3 dimensi tadi kan isinya ini kebun warga, terus sabana, terus hutan itu ya. Jalan jeepnya itu sampai ke batas hutan itu. Nah di sabananya itu dulu katanya bukan sering sih, memang dilepas kijang gitu, jadi digunakan untuk berburu. Kalau kebun atau tanaman-tanaman yang ditanam di sini ya seperti umumnya umumnya kebun di daerah pegunungan seperti tomat, lombok, sayur mayur gitu. Jadi kalau di Semarang itu terkenal sayur Bandungan ya, salah satunya dari sini disuplainya. Kalau di sebelah kiri Mas Ramu itu ada jurang, terus seberangnya jurang itu ada jalur pendakian juga dari Gedung Songo. Kita masih jalan pelan-pelan ini menyusuri kebun warga dengan jalur makadam.
Di sini juga selain sayur mayur itu juga pada nanam bunga. Ada bunga mawar itu yang paling sering pakai untuk orang nyekar di kuburan reruntuhannya. Jadi mawar itu kalau utuh itu dijual utuh, terus kalau campuran itu jadi buket. Kalau udah rontok bunganya itu biasanya bukan dijadikan sih, dijual ke orang yang biasa atau suka ke kuburan-kuburan itu buat nabur di makamnya. Ini kita udah masuk ke sabana, kita skip saja tadi. Dulu ini jalannya lebar, jalan ya makadam gitu. Ini ternyata sudah rumput setinggi Mas Ramu, bahkan lebih ini. Kembali cerita tentang bunga tadi. Jadi bunga mawar itu kalau utuh itu yang satu tangkai ada bunganya itu kadang dipakai untuk orang yang bucin-bucin gitu. Terus kalau dirangkai itu jadi buket untuk karangan bunga gitu. Kalau bunganya potol-potol itu kelopaknya rontok itu biasanya dipakai untuk nyebar di makam. Kalau kering nanti disuling, diambil minyaknya. Ini rumput sekali ini sabananya. Mas Ramu itu terakhir kali kesini itu tahun yang lalu ya, awal tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, lupa. Ini masih menyusuri sabana yang tinggi kepala. Jalan sampai jalan makadam aja hilang, ini ketutup. Kelihatan sekali kalau ini memang jalan atau jalur pendakian yang tidak populer. Memang belum dibuka resmi sih. Kalau dari pihak pengelola Ampel Gading tadi, pas kita datang itu dia bilang, Mas kita nggak buka jalur pendakian masuk. Mau dibayar tuh malah nanti aja Mas, bayarnya pas turun gitu. Jadi kalau belum pernah lewat sini ya sebaiknya jangan pernah kesini, kecuali memang sudah terbiasa nerabas-nerabas atau punya petanya, bisa baca peta, bukan punya petanya, punya peta. Kalau nggak bisa baca peta ya sama aja. Ini tampak belakang full sabana, Bang Saipul dan Bang Mahmud tidak terlihat. Bang sabana kelihatannya mereka berdua. Ini Mas Ramu jalan duluan tadi. Membelah ilalang. Kalau ada suara rock itu bukan nafasnya Mas Ramu ya, itu suara tongkat invisible stick yang kegesek-gesek dengan tanaman, kayak suara orang ngos-ngosan gitu. Tapi kalau menurut informasi di daerah Ilalang ini memang nggak ada ini fauna atau hewan. Kalau ular kemungkinan ada, cuman jarang. Mungkin ular-ular nokturnal. Hewan-hewannya paling serangga, karena di Ungaran sendiri itu hewannya udah jarang di bawah seperti ini. Kemungkinan masih ada di hutan-hutan di atas yang lebat-lebat itu. Kalau di jalur Perantunan sama di jalur Mawar itu masih sering terlihat lutung. Ini masih ada sisa satu jalur ke Matis. Ini kan dulu jalan makadam.
masih ada bekas, mungkin masih sering dilewati oleh pemburu jalan ini. Ini sudah nggak ada kebun lagi nih, di sini di atas juga nggak ada. Mungkin jalur pemburu atau jalur pencari jamur atau pencari rimpang-rimpang jamu-jamuan gitu. Tapi bukan jalur pendaki, memang Ampel Gading ini bukan jalur umum untuk pendaki. Di depan ini Mas Ramu ngasih kode buat yang di belakang biar agak lebih cepat ini. Wah, ini masuk di sini tanaman berduri ini kelihatan ini depan. Semakin lebat saja ini ilalangnya. Jadi ilalangnya ini bukan ilalang yang gampang diterbas, ini mulai ilalang kayu-kayu kayak gini. Nanti kalau semakin rimbun ini udah nggak bisa dilewati lagi. Mungkin 3 bulan ke depan udah benar-benar rimbun kalau nggak ada orang lewat sini lagi. Udah nggak bisa dilewati, kayak jalur Tung Songo itu yang dari samping candi sampai atas itu kan benar-benar ketutup. Terus menerabas ilalang ini. Jadi Gunung Ungaran ini sebenarnya lumayan asik buat dijelajahi. Ini kalau di Jawa Timur ini udah masuk kategori pegunungan karena kan puncaknya banyak. Bedanya Jawa Timur sama Jawa Tengah itu ya gini. Jawa Timur tuh asal gunung banyak puncaknya tuh disebut pegunungan. Terus di masing-masing puncak itu biasanya dijadikan dikomersilkan jadi jalur pendakian sendiri-sendiri yang basecampnya itu dikelola. Kalau di Jateng ini kan tidak semua bukit atau gunung itu dikelola untuk komersil maksudnya. Jadi ya kalau mau mendaki ya inisiatif pribadi, resiko ditanggung masing-masing. Sebenarnya masih banyak hidden gem gitu, tapi ya malah lebih bagus kayak gini sih sebenarnya, dibiarkan apa adanya kayak gini. Kalau mau mendaki ya nggak apa-apa, asal punya bekal mental dan pengetahuan gitu, jadi tetap alami. Kalau udah jadi jalur pendakian itu yang pertama itu sampah biasanya kendalanya, karena banyak pendaki FOMO yang cuman ingin foto-foto itu, foto-foto selfie diupload di medsos, nanti ada orang lihat pengen ikut-ikutan gitu, dan mereka memang nggak peduli sampah banyak. Ini kok teman berdua belum nyusul juga ini, Mas Ramu masih sendirian ini menerabas ilalang yang melebihi kepala Mas Ramu ini, berarti sekitar 2 meteran lebih ini ilalangnya. Ilalang campur pohon kayu. Kalau dari jauh kelihatannya seperti sabana ini, selama pohon kayunya nggak tumbuh.
melebihi ilalang. Kita cek peta dulu, lihat HP apakah benar jalannya ini, kok nggak ketemu perempatan gitu. Masih benar, kita lanjut lagi jalan membelah ilalang, masuk terowongan ini, terowongan ilalang. Ampel Gading ini pendakian Ungaran terakhir Mas Ramu tahun ini ya, belum mendaki lagi Ungaran. Kemarin sempat mau rencana mendaki lewat Promasan, itu batal pas ada acara daurah di Medini itu kan. Mas Ramu ke Promasan, terus awal rencana itu pengen tektok tapi nggak ada temen jadi nggak jadi, cuman solo motor. Jadi ada, bisa dilihat di playlist Ungaran tapi part Medini dan kawan-kawan ya. Jadi ini video part 2 Ampel Gading ini sudah baru diupload, maksudnya baru diupload tapi pendakiannya itu udah lama. Bisa dilihat di deskripsi itu kapan pendakiannya, kalau nggak salah 1 Juni, nanti bisa dibaca di deskripsi sama part-partnya ini, part atau series pendakian Ampel Gading gitu ya. Nah di Medini itu kita kan naik motor, terus ada explore Promasan gitu, harus nyampe explore Promasan itu nanti disambung motovlog dari Promasan ke Bukit Cikendil, baru proses editing. Ini kita istirahat sejenak sambil nunggu kawan berdua. Kita lanjut jualan. Di pertigaan ini terjadi bencana pemirsa, Mas Ramu ditinggal sama teman berdua. Jadi pas di pertigaan ini kan awalnya Bang Muhammad itu ke kanan ini, terus kita berhenti sejenak, Mas Ramu lihat peta, ngecek jalannya yang benar mana, ternyata kan salah, bukan ke kanan, harusnya ke kiri. Kemudian Mas Ramu bilang, ayo balik, ngambil yang kiri gitu kan. Ternyata Bang Saipul salah paham, balik itu dia malah turun, bukan ngambil jalan yang kiri. Jadi mereka berdua itu turun, dan Mas Ramu waktu itu kan nggak langsung jalan, persiapan masukin HP dan lain-lain lah pokoknya, menyiapkan kamera gitu kan. Mereka turun, terus Mas Ramu kan jalan lurus tuh, jadi Mas Ramu mengikuti jalan merah ke atas, mereka berdua malah kembali turun. Nah Mas Ramu kan, loh kok batin itu kok, ini karena video antara pertigaan ini sampai perempatan itu kan tidak, ternyata rusak, dilihat hasil rekamannya itu belah dua gitu. Ini langsung masuk ke video setelah perempatan ini. Jadi di perempatan itu ada cerita lagi, perempatan di gambar yang ini. Di perempatan ini Mas Ramu itu nunggu lama sekali, mereka berdua mungkin sekitar 20 menitan ya. Kalau mereka nggak muncul-muncul, dikasih kode nggak bunyi juga, ya akhirnya Mas Ramu tinggal naik ini. Jadi
Setelah turun itu ternyata mereka juga nyusul sampai ke perempatan sini, dan mereka akhirnya kembali karena melihat gak ada jalan, katanya seperti itu. Ya itulah pentingnya kenapa kalau di gunung itu kita harus bawa HT. Ini kebetulan nggak bawa HT karena mikirnya juga akan bertiga terus gitu kan. Kalau bawa HT itu misalkan terpisah ini bisa calling-callingan, atau misal nggak bawa HT itu dikasih kode itu ya harusnya jawab, bukan diam saja. Dikasih kode atau teriak-teriak itu dijawab, karena kan nggak bawa HT ya kodenya teriak, jadi bisa tahu kalau ada orang gitu. Ya, karena ini mereka berdua nggak nongol-nongol, ya udah Mas Ramu tinggal. Ini nanjaknya lumayan ini untuk kita cepatkan dulu aja ya. Nanti kalau ada POV yang baru Mas Ramu komentari. Masih menyelusuri jalur Ambal Gading. Ini jalurnya sudah banyak yang hilang ini. Tanjakannya lumayan dengan kaki yang lebat. Kalau tidak kuat mental, mending nggak usah lewat sini sih. Ini aja Mas Ramu udah agak goyah ini. Yang ditakutkan di sini tuh bukan tersesat atau ada gangguan jin, tapi takutnya kalau ada hewan buas. Jadi jalur ini lebih banyak menguras mental ini. Jalannya terbuka lagi, tapi tanjakan ini lumayan. Karena ini videonya kan mode melengkung-melengkung, jadi tidak terlihat real. Padahal aslinya ini tanjakannya lumayan.
Seperti inilah kondisi kalau solo hiking, itulah kenapa Mas Ramu tuh nggak suka solo hiking, kecuali terpaksa kayak gini. Terpaksa karena sebenarnya udah bertiga, kemudian tinggal 2 teman. Kalau dari awal Mas Ramu tuh nggak pernah ada rencana solo hiking, karena jenuh. Bukan masalah takut hilangnya, tapi jenuh nggak ada teman ngobrol gitu. Jadi karena di Ampel Gading ini bukan jalur pendakian, maka tidak ada pos 1, pos 2 itu. Ya los aja. Karena memang ini bukan jalur pendakian, karena ini jalur pemburu, jalur pencari rempah-rempah gitu, jalur pencari jamur, jalur warlock lah intinya gitu. Jadi ya nggak ada petunjuk arah, nggak ada pos, nggak ada peta dokumentasi. Sebenarnya ada sih teman Mas Ramu, yaitu Mas Edis, YouTube-nya udah pernah mendokumentasikan pendakian Ungaran via Ampel Gading ini. Kalau Mas Ramu ini sebenarnya dokumentasi pribadi, menurut nyimpen aja di YouTube. Tapi ya Mas Ramu sarankan untuk Anda mencoba jalur ini, kecuali memang Anda sudah terbiasa terabas atau ada teman terabas. Kalau sendiri seperti ini jangan. Ini Mas Ramu bingung, ini sering bingung arahnya mana, karena ya seperti ini banyak jalan terbuka kayak gini, jadi jalannya yang mana gitu agak membingungkan. Cuman ini kita harus paham orientasi puncaknya di sebelah mana gitu. Kalau bingung ya kita lihat kompas atau lihat peta, harus seperti itu. Karena ini bukan jalan manusia, ini cuman belahan-belahan tanaman atau semak-semak gitu. Alhamdulillah ini cuaca mendukung, nggak panas dan nggak hujan, adem. Apalagi ini hutannya lebat, jadi terasa adem. Kita menelusuri jalan ini, kita kasih intro lagi. Nanti kalau ada POV baru, Mas Ramu komentari atau ada informasi baru.
garuk-garuk terus ini gatel, banyak serangga sama keringat, jadi ya resiko kalau nerabas ini nggak pakai pakaian tertutup itu gatel karena kena ilalang pertama, terus kemungkinan kedua itu karena ada serangga atau debu-debu, dia harus pakai pakaian berukut kalau niat dari awal itu terabas. Kecuali kalau lewat jalur resmi yang sudah ramai, itu jalurnya kan lebar, itu pakai celana biasa lengan pendek itu biasa, nggak gatel, cuman panas saja. Lanjut jalan ini, ya ini Mas Ramu kalau tengok itu karena jenuh terus kalian istirahat. Ini ada serangga nganging di telinga ini. Kalau di video Mas Ramu kelihatan garuk-garuk itu karena ya gatel. Panjaannya masih lumayan ini. Kupingnya gatel deh. Melaku. Nanjak lumayan, sebelah kanan itu jurang. Ini sebagian terlihat ada jalan, sebagian tidak, sebagian bukan jalan tapi terlihat seperti jalan. Dia harus tahu orientasi arah atau aneh ya, puncaknya itu di sebelah kanan ini kalau kondisi seperti ini. Mas Ramu cek peta dulu, takutnya salah jalan. BTW ini serangganya semakin mengganggu, mungkin Mas Ramu mau pakai skibu apa namanya, buff ya. Ini kita lepas dulu. Nah ini buffnya mau dipakai buat nutupi kepala muka. Ini serangganya nganging-nganging, ini nyamuknya besar ini. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Kali ini Mas Ramu sudah berukut, cuman kelihatan mata saja. Ini karena kalau berhenti sebentar itu langsung dikerubuti nyamuk, dan nyamuknya tuh ganas ini, dia mampu nembus kain kok. Kalau nggak pakai kain, kalau pakai kain itu kan dia kan nempel terus jalan, dia nyari lubang baru dicoblos gitu. Kalau nggak ada penutup kain itu kan dia langsung nyoblos, nggak milih-milih lagi, dia nempel langsung nyoblos. Jadi di perjalanan naik ini Mas Ramu bisa dibilang hampir nggak pernah berhenti, kecuali lihat peta sama minum sebentar itu. Minum aja ngeliat ditahan-tahan ini ya, karena ini serangganya luar biasa ini, serangga terganas, nyamuk terganas yang pernah Mas Ramu temui di gunung ini, karena dia langsung rubung nyoblos gitu, nggak bisa lihat berhenti sejenak. Yang Mas Ramu takutkan ini kalau ini nyamuknya nyamuk malaria gitu loh. Kalau di jalur Parang Putih itu juga banyak serangganya, nganging juga di muka itu, tapi dia nggak langsung nyoblos, dia cuman mengganggu aja. Ini ternyata buffnya Mas Ramu yang bagian belakang nggak rapet ini masih kelihatan lehernya, makanya kok agak gatal di bagian leher nih. Waktu Mas Ramu jalan ini nggak
kerasa kalau ada bagian terbuka, taunya ya tertutup semua. Taunya ya pas lihat video ini kok ternyata ada yang terbuka. Ini Mas Ramu salah jalan, ini balik lagi ngambil yang kanan, tadi kan kiri ya, seperti itu. Ini itu banyak tipuan-tipuan dari, bukan tipuan sih, jalan false. Jadi itu bukan jalan, itu sebenarnya ilalang yang buka gitu kan, jadi mirip jalan. Kayak Mas Ramu barusan itu, Mas Ramu tadi kan ke kiri kelihatannya lebih lebar, ternyata bukan jalan. Balik lagi kita ngambil kanan, ini baru ada jalan. Semoga ini nggak salah lagi, maksudnya seperti itu. Panjangnya semakin curam ini. Jadi selama perjalanan di sini tuh hampir full 4 WD. Cuman karena tapi masih bisa Mas Ramu pakai trackball ini buat penyangga, sama tangan satunya megang kamera, jadi semi 4 WD. Ini si istirahat sejenak, jadi Mas Ramu tuh jalan istirahat seperti itu ya, karena selain jenuh juga biar nggak terlalu melelahkan, tapi slow but sure gitu. Jalan pelan, istirahat 1 detik 2 detik, jalan lagi, istirahat 1 detik 2 detik buat menghilangkan penat dan biar nggak terlalu capek. Kita kasih intro lagi ya, nanti kalau ada yang menarik Mas Ramu komentari lagi.
Ini nyamuknya nakal, ini udah nyokot-nyokot, makanya Mas Ramu pukul-pukul ini. Tapi nyamuk-nyamuk hutan gini itu dia besar-besar, terus kalau gigit sakit. Tapi kalau dipukul itu gampang kena keceples gitu. Kita lanjut jalan lagi. Jadi Gunung Ungaran ini sekarang ini ada 3 puncak yang populer. Kalau dulu sebelum ada jalur Perantunan itu jalurnya cuma ada Mawar dan ada 3, Mawar, Medini, sama Gedung Songo. Kalau Mawar dan Medini itu ketemu di Peromasan. Jadi dari Peromasan kita naik ke Puncak PR. Itu dulu Ungaran itu yang diketahui sama pendaki ya, jalur Ungaran itu puncaknya ya puncak BR itu. Terus dari BR itu biasanya orang pada turun lewat Gedung Songo, nggak kembali lagi ke Mawar atau balik ke Medini, sukanya seperti itu. Namun sejak ada jalur Perantunan itu puncaknya nambah 2, Puncak Bondolan dan Puncak Botak. Kalau dilihat dari MDPL nya itu sebenarnya memang bukan BR puncak tertingginya Ungaran, tapi Puncak Botak itu yang 2050 itu. Tapi view terbagusnya itu malah di Bondolan. Jadi sekarang itu Mawar sepi, tinggal malah Perantunan yang rame. Karena Perantunan itu lumayan enak ini ya jalurnya menurut Mas Ramu ya, dia tuh nanjak terus tapi langsam. Terus ngecamp di Bondolan itu bagus, bisa dapat view sunrise dan lautan awan kalau beruntung. Jalur Gedung Songo sendiri sekarang udah tutup. Medini terakhir kali kesana itu waktu daurah, bisa dilihat di video series Medini, udah masa tayang juga, sekarang udah sampai part 3. Situasi situasi dusun Peromasan bisa dilihat-lihat di playlist Gunung Ungaran ya. Ini semakin lebat jalurnya, ini udah nggak ada jalur kalau ini mah ya nggak terlihat. Ini Mas Ramu cuman main kira-kira saja ini. Jadi di Gunung Ungaran itu sebenarnya banyak puncak, ada juga itu Puncak Kendeng, Puncak Tedeng yang dari jalur Bantir Hill. Nanti kapan-kapan Mas Ramu mungkin akan kembali ke Bantir Hill untuk mendokumentasikan jalurnya kalau ada kesempatan. Selain dari sisi pendakian di seputar Gunung Ungaran, di lereng-lerengnya itu banyak juga tempat wisata. Kalau contohnya ini yang Mas Ramu lewati itu ada wisata Ayempel Gading, wisata panorama pegunungan bukan pegunungan, view Gunung Merbabu dan Rawapening. Terus di sebelahnya lagi ada Gedung Songo, Candi Gedung Songo, dan itu ada pemandian air panasnya. Di sebelahnya Gedung Songo itu ada Bantir Hill, di situ ada juga beberapa curug di sekitar Bantir Hill. Terus di sisi lainnya itu ada Nglimut, Gondoharjo, Bunteh, Medini, ada Curug Lawe, Curug Bedono, Pemirang, ada Umbul Sidomukti, dan lain-lain. Ini jalurnya semakin lebat, ini tidak nampak jalur sama sekali ini. Ini Mas Ramu bingung membelah-belah
takutnya ada ceglongan. Ini karena sebelah kiri jurang ini, malu Mas Ramu kepleset di kiri langsung gelundung ke jurang gitu. Mas Ramu tusuk-tusuk dulu pakai trikbul. Trikbulnya kita panjangkan buat nusuk-nusuk. Tuh, rata jeru sekali. Jadi trikbul itu selain buat penyangga jalan, terus membagi beban, juga buat ini nyari jalan seperti ini, ditusukkan ke rimbunan biar kita tahu yang kita injak itu ceglongan atau bukan. Kalau duduk juga gitu, kita tusuk-tusukkan ke rerumputan atau ke tempat yang mau kita duduki. Jadi kalau ada hewan itu biar mereka pada pergi. Takutnya kan ada ular atau ada hewan berbahaya. Pas kita duduk ceklit langsung tahu-tahu pokoknya diberakot atau ditusuk gitu. Malah berabe. Kita pelan-pelan berjalan. Ini cerita tentang ungaranya kita seling-selingi ya, mungkin bisa nyambung di part berikutnya. Kita fokus ke jalur dulu ini. Kita kasih intro lagi. Kita cek peta dulu. Takutnya kesasarin karena jalannya semakin menghilang. Nah, kalau berhenti seperti ini resikonya tuh dikerubung nyamuk, jadi harus cepat-cepat segera menentukan arah, memahami peta ke depan. Ini selama perjalanan Mas Ramu itu menahan karena ini nyamuk. Nggak bisa dibayangkan kalau pas pipis terus dikerubungi nyamuk, itunya dicokoti. Soalnya ini nyamuknya nggak sekedar ngerubung, langsung nempel langsung. Jadi sebisa mungkin harus bergerak cepat.
Ini jalurnya semakin lebat, ini nggak terlihat jalur sama sekali, tanjanya pun terjal sampai udel itu, jadi sering kali kita harus merambat. Ini benar-benar nggak ada jalur ini, kita cuman mengandalkan peta dan insting. Insting ke arah mana gitu, pokoknya ini udah posisi udah di tengah-tengah, ini mau balik kejauhan, mau maju semakin terjal, tapi lebih mendingan maju sih, walaupun terjal tapi nggak sepanjang kalau balik. Walaupun ini maju berapa langkah terus merangkak lagi, maju dikit merangkak lagi, karena terjal tanjakan nih. Wah, ini cokotin nyamuk lagi nih, nyamuknya nembus kain. Masih menggunakan prinsip slow but sure, jalan pelan sambil mengumpulkan kekuatan, tenaga dan mental biar tetap waras, karena ini benar-benar di tengah hutan, ada jalur dan diserang nyamuk-nyamuk raksasa. Kalau di video ini nggak terlihat, tapi ada sih beberapa bagian itu sebenarnya terlihat. Tadi pas Ramu sempat lihat di videonya itu ada yang kelihatan nyamuk-nyamuknya itu terbang di sekitar kepala Mas Ramu, karena saking besarnya dan banyaknya nyamuk. Kita lanjut jalan terus ini sambil pelan-pelan. Ini harus sering-sering berzikir kalau di tempat-tempat seperti ini ya, zikir yang itu, zikir di tempat asing. Bacaannya tuh pendek, a'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa-apa yang Dia ciptakan. Di doa ini tuh disunahkan untuk dibaca setiap kali kita singgah di tempat asing, yang biar kita itu dihindarkan dari kejahatan makhluk yang terlihat dan tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu ya jin, kalau yang terlihat itu ya kayak hewan-hewan buas atau hewan berbisa atau manusia-manusia penjahat-penjahat atau penipu gitu. Kalau di hutan gini kan makhluknya nggak terlihat semua, baik jin maupun hewan-hewan serangga-serangga itu atau ular itu nggak terlihat kebanyakannya. Dia harus sering-sering berdoa biar nggak tersesat atau disesatkan jin atau diserang hewan-hewan buas gitu. Kita cek peta lagi ini, karena semakin tidak terlihat jalurnya. Kita mengandalkan peta kontur ya, peta kontur sama titik tujuan kita. Jadi bukan berarti kita punya titik terus jalan lurus, nggak bisa, kita harus mengikuti kontur.
dari jalur atau dari punggungan yang kita lalui, biar kita nggak terperosok ke jurang. Ini sebelah kiri jurang. Kita posisi ada di punggungan ini. Sampai sejauh ini masih tidak nampak manusia yang lain. Ya iyalah, jalurnya bukan jalur pendakian gitu loh. Mana ini? Dan jalurnya semakin terjal ini, mendekati, bukan mendekati puncak sih, sebenarnya masih jauh di puncak, cuman ini mungkin puncak dari punggungan ini ya. Tidak terlihat jalur ini, cuman terlihat belahan-belahan ilalang. Di sebelah kiri di jurang, Mas Ramu masih menyisiri punggungan Ampel Gading. Di sejauh mata memandang ya cuman kayak gini, ilalang di sela-sela pohon-pohon, apa ini namanya, pohon yang bisa tumbuh di ketinggian semacam ini ya pinus biasanya. Cuman ini bukan pinus lagi, ini hutan apa ya, nggak tahu sih, soalnya Mas Ramu bukan jurusan biologi, dia kurang paham tentang tanaman-tanaman. Jadi kita kembali cerita tentang Ungaran ya. Jadi selain objek wisata tadi, di Ungaran ini juga ada beberapa bukit atau gunung atau puncak yang dijadikan hutan cagar alam, di mana di kawasan tersebut atau kawasan hutan yang dilindungi ini ada banyak flora dan fauna endemik Ungaran. Di beberapa waktu itu ada mitos tentang penampakan
siluman kumbang, yang namanya mitos. Kalau Mas Ramu ya nggak percaya mitos, cuman sekedar pengetahuan saja. Kalau di hutan-hutan seperti ini, di hutan pegunungan ini ya wajar kalau ada macan kumbang, apalagi di Ungaran masih ada celeng. Macan kumbang itu kan memang bukan tipe-tipe hewan yang kayak kucing itu. Kalau kucing kan memang dia udah terbiasa dengan manusia. Kalau macan kumbang itu kan nggak terbiasa, jadi dia nongolnya cuma sebentar. Jadi kalau macan kumbang sampai papasan dengan manusia itu lagi apes, dia apes kita juga apes, sama-sama apes. Dan macan kumbang kalau ketemu tuh ya langsung pergi. Ini Mas Ramu harus merangkak ini, kata lumayan terjal ini tanjakan nih. Kalau bahasanya Mas Edis itu merangkak itu dengan istilah 4 WD, mode 4 WD, karena 2 kaki dan 2 tangan dipakai semua buat bergerak ke depan. Di sini nggak ada, ada deh tadi Mas Ramu beberapa kali lihat ada monyet gerak itu, monyet dan burung ya di atas pohon-pohon tinggi gitu, cuman nggak banyak sih, ada beberapa. Padahal biasanya monyet itu dia hidup berkoloni atau berkelompok. Jadi kadang itu monyet itu bisa tawuran juga. Kalau pernah lihat di internet, di sosmed itu kadang muncul video cuplikan monyet tawuran, itu ya memang bisa terjadi karena mereka kan hidup berkelompok, terus ada perselisihan di antara kelompok tersebut, akhirnya terjadi tawuran. Jadi tidak hanya manusia yang tawuran, hewan-hewan yang berkoloni itu kadang-kadang terjadi tawuran juga di antara mereka. Kita sudah berada di penghujung cerita pada part ini, karena ini durasinya juga sudah 1 jam lebih ini. Jadi kita lanjut ke cerita selanjutnya atau part berikutnya tentang series TikTok Gunung Ungaran via Ambal Gading. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramu kali ini. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.